Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada fasal yang baru. Fi hukmi ta'limi, di dalam hukum mengajar. Jadi pada fasal ini beliau akan menjelaskan tentang hukum mengajar. Beliau mengatakan ta'limul muta'allimin, mengajarkan kepada para santri itu fardu kifayatin. Hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi hukum mengajar itu adalah fardu kifayah. Fa illam yakun man yasluhu lahu illa wahidan ta'ayyana alaihi. Fa illam yakun, maka jika tidak ada man orang yasluhu yang layak lahu untuk mengajar illa kecuali wahidan satu orang saja, maka ta'ayyana alaihi, maka mengajar itu menjadi wajib alaihi atasnya. Jadi hukum asal di dalam mengajar itu adalah fardu kifayah. Tetapi kalau enggak ada seorang pun yang bisa mengajar kecuali hanya ada satu orang saja, maka hukum mengajar itu menjadi wajib atasnya. Fa in kana hunaka jama'atun, maka jika di sana itu ada jama'atun, ada sekelompok jamaah, yahsulut ta'limu bi ba'dihim, yang hasillah mengajar dengan sebagian mereka, famtana'u, kemudian mereka enggan, kulluhum seluruhnya, mereka seluruhnya enggan mengajar, maka athimu, maka mereka semua berdosa. Jadi jika di suatu wilayah ada sekelompok jamaah yang dengan sebagian mereka pengajaran agama di daerah situ itu sudah bisa teratasi, tetapi mereka semuanya itu enggan mengajar, enggak mau mengajar, maka mereka semuanya berdosa. Fa in qama bihi ba'duhum, fa in qama bihi, maka jika melaksanakan bihi pengajaran tadi, ba'duhum sebagian mereka, dan jika sebagian dari mereka itu ada yang melaksanakan pengajaran, maka saqata, maka gugurlah al-jarhu, dosa, anil baqin, dari yang lainnya. Jadi jika ada sebagian orang yang mengajar, maka gugurlah dosa yang dari yang lainnya. Kemudian fa'in tuliba, maka jika diminta min ahadihim, dari salah seorang mereka, famtana'a, kemudian dia enggan, fal adharu, maka menurut yang paling tampak, al wajhaini, daripada dua wajah, dari dua pendapat, annahu la ya'tham, bahasanya dia tidak berdosa. Lakinnahu, akan tetapi, yukrohu, dimakruhkan, lahu baginya, dzalika, enggak mau ngajar. Jadi saya ulangi, fa in tuliba, maka jika diminta mengajar, min ahadihim, dari salah seorang mereka, famtana'a, kemudian seorang tadi itu enggan, enggak mau mengajar, fal adharul wajhaini, maka yang paling tampak dari dua pendapat, annahu la ya'tham, bahwasanya dia tidak berdosa. Lakinnahu, akan tetapi, yukrohu, dimakruhkan, lahu baginya, dzalika, menolak daripada mengajar, itu dimakruhkan
baginya. Idza lam yakun lahu udhrun, dimakruhkannya tadi itu ketika tidak ada baginya uzur, alasan. Jadi jika kewajiban mengajar tadi itu telah gugur karena sudah ada yang melaksanakan, kemudian ada salah seorang dari mereka itu diminta untuk mengajar. Kok dia nggak mau mengajar? Maka dia tidak berdosa. Menurut yang paling tampak dari dua pendapat, dia nggak berdosa, tetapi hal itu dimakruhkan baginya. Nah, dimakruhkannya tadi itu ketika dia nggak ada uzur, dia nggak ada kesibukan. Tetapi kalau dia ada uzur atau ada kesibukan sehingga dia nggak bisa ngajar, maka itu tidak dimakruhkan. Nah, ini adalah hukum mengajar. Kemudian kita masuk kepada fasal yang baru, fi hirusil muallimi ala ta'limi tullabihi. Di dalam menjelaskan semangatnya seorang guru atas mengajar para murid-muridnya. Jadi hendaknya seorang guru dia ini bersemangat di dalam mengajar murid-muridnya. Jadi tulab ini jamak daripada talib. Talibun, talibani, tulab. Yustahabu, disunahkan, lil mu'allim, bagi seorang guru, ayyakuna, hendaknya seorang guru itu hariuson, itu sangat bersemangat, ala ta'limihim, atas mengajar mereka, para murid-muridnya. Hendaknya seorang guru dia ini bersemangat untuk mengajar murid-muridnya. Mu'thiron lidzalika, lagi mendahulukan lidzalika untuk mengajar murid-muridnya. Hendaknya dia mendahulukan untuk mengajar murid-muridnya ala masalihi nafsihi, atas kemaslahatan dirinya ad-dunyawiyati, yang bersifat keduniaan, allati, yang laisat bidoruriyatin, yang kemaslahatan dunia tadi itu bukanlah kemaslahatan yang mendesak. Jadi selagi kemaslahatannya guru tadi itu bukanlah sesuatu yang mendesak, hendaknya guru itu lebih mendahulukan mengajarnya daripada kepentingan keduniaannya. Wa ayyufarriga, dan hendaknya seorang guru dia ini mengosongkan qalbahu, hatinya, fi hali julusihi, ketika duduknya dia, liiqra'ihim, untuk mengajar murid-muridnya. Hendaknya seorang guru dia ini mengosongkan hatinya ketika duduknya dia untuk mengajar murid-muridnya. Dia kosongkan hatinya minal asbabi syaghilati kulliha, dari sebab-sebab yang menyibukkan seluruhnya. Jadi diusahakan ketika seorang guru tadi itu mengajar murid-muridnya, hendaknya dia fokus di dalam mengajarnya. Jangan sampai ada kesibukan-kesibukan yang lainnya. Wahia, adapun sebab-sebab yang menyibukkan itu kathiratun, itu banyak, ma'rufatun, lagi terkenal, nggak perlu disebutkan, banyak sekali. Wa ayyakuna, dan hendaknya seorang guru itu harison, bersemangat, ala tafhimihim, untuk memberikan pemahaman kepada murid. Jadi hendaknya guru itu bersemangat untuk memberikan pemahaman kepada murid. Wa ayyutiya, dan hendaknya
seorang guru hendaknya dia memberikan kulla insanin kepada setiap manusia minhum daripada santri-santrinya, hendaknya seorang guru tadi memberikan pelajaran yaliqu bihi yang cocok bagi setiap santrinya. Fala yukthiru, maka janganlah seorang guru itu memperbanyak alaman atas orang, atas santri la yahtamilul ikthar, yang dia nggak mampu menanggung pelajaran yang banyak. Janganlah seorang guru dia ini memperbanyak kepada santrinya yang santri tadi nggak mampu menanggung pelajaran yang banyak. Wala yuqassir, dan janganlah seorang guru itu mengurangi liman bagi santri yahtamilu ziyadata, yang dia mampu menanggung tambahan. Jadi menjadi seorang guru itu juga harus jeli. Muridnya yang dia tidak mampu menanggung pelajaran yang banyak, jangan sampai dia beri pelajaran yang banyak. Kemudian untuk muridnya yang dia mampu menanggung pelajaran yang banyak, jangan sampai dia kurangi pelajarannya. Justru pelajarannya tadi itu hendaknya ditambah sesuai dengan kemampuan murid tadi. Kemudian kata beliau, wa ya'khudhuhum, dan hendaknya seorang guru ini mengambil mereka atau memerintahkan mereka bi'i'adati mahfudhatihim, supaya mereka santri-santrinya tadi itu mengulang-ulangi hafalan-hafalan mereka. Jadi hendaknya seorang guru tadi itu mengecek hafalan-hafalan santrinya dan memerintahkan kepada mereka supaya mereka mengulang-ulangi hafalannya. Kemudian wa yuthni alaman zaharat najabatuhu, dan hendaknya seorang guru itu yuthni, asna yuthni, hendaknya seorang guru itu menyanjung alaman atas murid zaharat najabatuhu, yang tampak kecerdasannya. Jadi santri yang tampak kecerdasannya itu hendaknya disupport, diberi semangat dan disanjung. Malam, selama tidak yakhsha alaihi, selama guru tadi selama tidak dikhawatirkan alaihi atas murid tadi fitnatan, selama guru tadi enggak khawatir atas murid tadi fitnatan, terkena fitnah. Apa saja fitnahnya? Yang dimaksud fitnah itu apa? Bi'ijabin, dengan bangga diri, au ghairihi, atau selain bangga diri. Jadi kalau dengan disanjung murid tadi itu malah menjadi bangga diri atau sombong atau yang lainnya, maka hendaknya guru nggak usah menyanjungnya. Cukup guru tadi memanjatkan doa kepada muridnya supaya muridnya tadi tambah cerdas dan istiqomah. Karena kalau guru tadi menyanjung murid tadi, kemudian muridnya tadi malah menjadi sombong dan bangga diri, hakikatnya guru tadi malah merusak murid tadi. Kemudian waman qassara, dan santri qassara yang teledor, maka annafahu, hendaknya guru tadi itu menegurnya ta'nifan latifan, dengan teguran yang latif, lembut. Jadi jika ada santri yang teledor, tetap harus ditegur sama guru. Tetapi guru tadi di dalam menegur santri tadi itu ta'nifan latifan, dengan teguran yang lembut. Malam yakhsha tanfirahu, selama guru tadi tidak khawatir tanfirahu, larinya murid. Jangan sampai kita marah-marah dengan murid kita sehingga malah
muridnya tadi itu menjadi lari. Kemudian wala yahsudu, dan janganlah seorang guru itu hasud, iri dengki ahadan kepada seorang minhum daripada murid-muridnya, li bara'atin karena kecerdasan tadharu minhu yang tampak dari murid tadi. Jadi guru nggak boleh hasud, iri dengki kepada murid yang cerdas. Bahkan terkadang ada murid yang melampaui ilmu gurunya. Jadi justru guru tadi itu hendaknya bangga memiliki murid yang cerdas, bukan malah iri kepada murid yang cerdas. Wala yastaghfiru fihi, dan hendaknya guru tadi jangan sampai merasa banyak fihi pada murid tadi, merasa banyak ma'an amallahu bihi alaihi, apa yang Allah anugerahkan bihi dengan ma alaihi atas murid tadi. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad, iri dengki, lil ajanib kepada orang lain, itu haramun, itu haram, syadidu tahrim, sangat diharamkan. Fakaifa, maka bagaimana iri lil muta'allim kepada muta'allim, kepada muridnya sendiri, alladzi huwa bimanzilatil walad, yang mana murid tadi kedudukannya itu seperti anaknya sendiri. Jadi hendaknya guru itu justru malah bangga dengan murid yang bisa melampaui ilmunya, jangan malah iri. Wa ya'udu, dan akan kembali min fadilatihi, dari keutamaan murid, ila muallimihi, kepada gurunya. Jadi keutamaan yang dimiliki oleh murid itu nanti akan kembali kepada gurunya fil akhirah, di akhirat. Apa yang akan kembali? Athawabul jazil, pahala yang besar. Wa fid dunya, dan di dunia yang akan kembali kepada guru adalah ats-tsanaul jamil, yaitu sanjungan yang indah. Jadi hendaknya guru itu justru bangga dengan muridnya yang bisa melampaui ilmunya, karena pahala yang besar nanti akan kembali kepadanya di akhirat, dan di dunia guru tadi akan disanjung disebabkan kecerdasan muridnya. Jadi ini luar biasa. Ini semua adalah nasihat-nasihat Imam Nawawi yang diperuntukkan khusus untuk para guru. Dan nanti di depan beliau juga akan mendatangkan adab-adabnya seorang murid kepada guru. Sehingga hal itu adalah saling melengkapi. Seorang guru harus punya adab, murid pun juga harus punya adab. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.